Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Syarifah Hanum dari kelas 2 PLN dengan nomor BP 19.01024004. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sistem Distribusi Tenaga Listrik 2. Baik, langsung saja. Itu 1A, yaitu pengertian energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk membangkitkan tenaga, cahaya, atau energi aplikasi lainnya. Energi ini berasal dari besaran arus dan beda potensial yang dibangkitkan dari generator listrik. Selanjutnya itu konsumsi energi listrik. Konsumsi energi listrik atau KWH ini merupakan besarnya daya serap atau kilowatt energi pada beban listrik dalam satuan waktu atau jam. Selanjutnya itu identifikasi konsumsi energi listrik. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data, dan informasi dari kebutuhan lapangan. Selanjutnya itu identifikasi pemakaian energi listrik. Identifikasi pemakaian energi listrik ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendata, mengumpulkannya, sebagai data awal di dalam mengembangkan data dalam bentuk pikiran pemakaian energi listrik ke depannya. Selanjutnya itu SAIDI. SAIDI adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian lama padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Dengan indeks ini, gambaran mengenai lama pemadaman rata-rata yang diakibatkan oleh gangguan pada bagian-bagian dari sistem dapat dievaluasi. Rumus dari SAIDI ini adalah jumlah dari perkalian jam padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan. Selanjutnya itu SAIFI. SAIFI adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Indeks adalah gambaran mengenai frekuensi kegagalan rata-rata yang terjadi pada bagian-bagian dari sistem bisa dievaluasi sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat keandalannya. Rumus dari SAIFI ini adalah jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan. Selanjutnya, pada soal nomor 2, jelaskan langkah-langkah dalam mengidentifikasi pemakaian energi listrik. Dalam mengidentifikasi energi listrik, pemakaian energi listrik ini, saya menggunakan dana rumah ini yang saya buat dalam tugas sistem distribusi tenaga listrik 2. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi pemakaian energi listrik pada dana rumah ini pertama pada hari Senin. Pemakaian energi listrik pada teras adalah digunakan lampu LED 12 watt sebanyak 2 pieces, sehingga daya total yang digunakan pada ruang teras ini adalah 24 watt. Selanjutnya pada ruang tamu, digunakan lampu LED 15 watt sebanyak 1 pieces, dan stop kontak sebanyak 1 pieces, sehingga daya total pada lampu LED adalah 15 watt, dan stop kontak sebesar 100 watt. Selanjutnya pada ruang makan, digunakan lampu LED 15 watt sebanyak 1 pieces, sehingga daya totalnya adalah 15 watt, kulkas 145 watt, stop kontak sebesar 100 watt, dan rice cooker sebanyak 400 watt. Selanjutnya pada ruang keluarga, digunakan TV sebesar 85 watt, lampu LED 15 watt sebanyak 1 pieces, stop kontak 100 watt. Selanjutnya pada kamar tidur digunakan lampu LED 15 watt sebanyak 1 pieces, stop kontak sebanyak 1 pieces, sehingga daya total pada lampu LED untuk kamar tidur adalah 15 watt dan stop kontak sebesar 100 watt. Pada kamar tidur 2 juga digunakan lampu LED 15 watt dan stop kontak 100 watt. Pada kamar tidur 3 juga digunakan lampu LED 15 watt dan stop kontak 100 watt masing-masing 1 pieces. Selanjutnya pada dapur hanya digunakan lampu LED 15 watt. Pada kamar mandi digunakan lampu LED 15 watt sebanyak 1 pieces, mesin cuci sebanyak 1 pieces dengan wattnya 480 watt, dan stop kontak sebanyak 100 dan stop kontak sebesar 100 watt.
Selanjutnya, durasi pemakaian per hari dari beban ini. Pertama, pada ruang teras digunakan dari jam 18.00 sampai jam 6.00, maka durasi pemakaiannya atau lama pemakaiannya dalam sehari adalah 13 jam. Konsumsi KWH-nya dalam sehari adalah 0,312. Ini didapatkan dari 13 dikali dengan 24 dibagi dengan 1000. Jadi didapatkan hasilnya adalah 0,312 KWH. Konsumsi energi dalam kilokalori adalah sebesar 269,568 kilokalori. Ini didapatkan dari 0,312 dikali dengan 3.600 dikali dengan 0,24. Didapatkan hasilnya adalah 269,568 kilokalori. Selanjutnya, harga beban ini dalam sehari adalah sebesar Rp421,82. Didapatkan dari 0,312 dikali dengan Rp1.352. Selanjutnya, pemakaian lampu LED 15 watt pada ruang tamu digunakan dari jam 18.00 sampai 21.00. Jadi pemakaian durasi atau lama jam di pemakaian dalam sehari adalah 4 jam. Konsumsi energi KWH-nya adalah 0,06 didapatkan dari 4 kali 15 dibagi 1000. Selanjutnya, konsumsi energi kilokalori dalam sehari adalah 51,840 kilokalori. Selanjutnya, harganya dalam sehari adalah Rp81,12. Selanjutnya, stop kontak pada ruang tamu digunakan hanya pada jam 6. Selanjutnya, penggunaan stop kontak pada ruang tamu digunakan pada jam 18.00. Lama jam digunakannya adalah 1 jam. Konsumsi energi KWH-nya adalah 0,1, sehingga konsumsi energinya dalam kilokalori adalah 86,4 kilokalori. Harga yang digunakan dalam sehari adalah didapatkan hasilnya adalah Rp135,20. Selanjutnya, pemakaian pada ruang makan. Lampu LED digunakan dari jam 4 sampai jam 5 dan dari jam 18.00 sampai 21.00. Lama pemakaiannya dalam sehari adalah 6 jam. Konsumsi energinya adalah sebesar 0,09 dan konsumsi energi dalam kilokalori adalah sebesar 77,760 kilokalori. Harganya adalah sebesar Rp121,68. Selanjutnya, penggunaan kulkas digunakan selama full dalam sehari, yaitu 24 jam. Jadi, konsumsi energinya dalam KWH adalah sebesar 3,48 kWh dan konsumsi energi dalam kilokalori adalah sebesar 3.006,720 rupiah. Maka harganya dalam sehari ini adalah 4.704,96 rupiah. Selanjutnya, penggunaan stop kontak pada ruang makan digunakan juga full dalam sehari, yaitu 24 jam, sehingga konsumsi energinya dalam KWH adalah 2,4 kWh dan dalam kalori sebesar 2073,6 kilokalori. Harga yang digunakannya adalah sebesar Rp3.244,80. Selanjutnya, penggunaan rice cooker digunakan pada jam 4 sampai jam 4 dan selanjutnya penggunaan rice cooker digunakan pada jam 4 dan jam 18.00. Lama pemakaiannya dalam sehari adalah 2 jam. Konsumsi energinya dalam sehari adalah 0,8. Konsumsi energi dalam kilokalori adalah sebesar 661,200 kilokalori. Sehingga harga yang digunakannya dalam sehari adalah sebesar Rp1.081,60. Ini didapatkan dari 0,8 dikali dengan Rp1.352. Selanjutnya, penggunaan pada ruang keluarga itu stop TV. Selanjutnya, penggunaan beban pada ruang keluarga. Pertama itu TV digunakan pada jam 4, jam 5, dan jam 19.00. Durasi pemakaiannya dalam sehari adalah 3 jam, sehingga konsumsi energi KWH-nya dalam sehari adalah 0,255 kWh, dan dalam kalori sebesar 220,320 kilokalori. Pemakaian harganya dalam sehari adalah sebesar Rp344,76. Selanjutnya, penggunaan lampu LED 15 watt digunakan pada jam 4 dan jam 5,
Selanjutnya pada jam 19.00, sehingga durasi pemakaiannya dalam sehari adalah selama 3 jam. Konsumsi energi KWH dalam sehari adalah 0,045 dan dalam kilokalori adalah sebesar 38,880 kilokalori. Harganya dalam sehari adalah sebesar Rp60,84. Selanjutnya penggunaan stop kontak digunakan pada jam 20 sampai jam 21.00. Digunakan hanya 2 jam, sehingga konsumsi energinya adalah 0,2 dan konsumsi energinya dalam kilokalori adalah sebesar 172,8 kilokalori. Sehingga harganya adalah yang digunakan dalam sehari itu adalah Rp270,40. Selanjutnya penggunaan pada kamar tidur yaitu lampu LED 15 watt digunakan dari jam 4 sampai jam 7 dan jam 4. Selanjutnya penggunaan beban pada kamar tidur digunakan. Selanjutnya pada kamar tidur digunakan lampu LED 15 watt dari jam 4 sampai jam 7 dan dari jam 18.00 sampai jam 22.00. Selanjutnya, pada kamar tidur digunakan lampu LED 15 watt dari jam 4 sampai jam 7 dan dari jam 18.00 sampai jam 22.00. Penggunaannya selama 9 jam, sehingga konsumsi energi KWH-nya adalah sebesar 0,135 kWh. Dan konsumsi energi dalam kilokalori adalah 116,640 kilokalori. Harganya dalam sehari adalah Rp182,52. Selanjutnya, penggunaan stop kontak digunakan pada jam 6 sampai jam 7, jam 14 sampai jam 15, dan jam 20 sampai jam 21. Durasi pemakaian dalam sehari adalah 6 jam. Sehingga harga konsumsi energi kilokalorinya dalam sehari adalah 0,6 kWh. Selanjutnya, penggunaan stop kontak digunakan dari jam 6 sampai jam 7, jam 14 sampai jam 15, dan jam 20 sampai jam 21. Durasi pemakaiannya dalam sehari adalah selama 6 jam. Konsumsi energi dalam KWH adalah sebesar 0,6 kWh, dan dalam kalori sebesar 518,400 kilokalori. Harganya dalam sehari adalah Rp811,20. Selanjutnya, pada kamar tidur 2 digunakan lampu LED 15 watt dari jam 4 sampai jam 7 dan dari jam 18.00 sampai jam 23.00. Digunakan dalam sehari selama 10 jam, sehingga konsumsi energi dalam KWH adalah sebesar 0,15 kWh dan kalori sebesar 129,6 kalori. Selanjutnya, pada kamar tidur 2 digunakan lampu LED 15 watt dari jam 4 sampai jam 7 dan dari jam 18.00 sampai jam 23.00. Digunakan selama 10 jam, sehingga konsumsi energi dalam KWH adalah sebesar 0,15 kWh dan dalam kalori sebesar 129,6 kilokalori. Sehingga harganya dalam sehari penggunaannya adalah Rp202,8. Selanjutnya, penggunaan stop kontaknya digunakan pada jam 6 sampai jam 7 dan dari jam 20 sampai jam 23.00. Digunakan selama 6 jam dalam sehari, sehingga konsumsi energinya adalah sebesar 0,6 kWh dan dalam kilokalori sebesar 518,400 kilokalori. Harganya adalah sebesar Rp811,20. Selanjutnya, pada kamar tidur 3 digunakan juga lampu LED 15 watt selama dari jam 4 sampai jam 7 dan dari jam 18.00 sampai jam 23.00. Durasi pemakaian dalam sehari adalah 10 jam, sehingga konsumsi energi KWH-nya adalah 0,15 dan dalam kilokalori sebesar 129,6 kilokalori, sehingga harganya dalam sehari adalah Rp202,8. Selanjutnya, penggunaan stop kontak
digunakan pada jam 6 sampai jam 7 dan jam 10 sampai jam 12 serta dari jam 20 sampai jam 21.00. Dan penggunaan sok kontak digunakan dari jam 6 sampai jam 7, jam 10 sampai jam 12, dan dari jam 20.00 sampai 22.00. Durasi pemakaiannya adalah selama 8 jam, maka konsumsi energi KWH-nya adalah 0,8 dan konsumsi kilokalorinya adalah sebesar 651,2 kilokalori. Harga KWH-nya dalam sehari adalah sebesar Rp1.081,60. Selanjutnya, penggunaan pada dapur, lampu LED digunakan dari jam 4.95 dan dari jam 18 sampai jam 21.00. Penggunaan ini lamanya adalah sebesar 6 jam dan konsumsi energi KWH-nya adalah sebesar 0,09 KWH dan konsumsi energi dalam kilokalori adalah sebesar 77,760 kilokalori. Harganya adalah sebesar Rp121,68. Selanjutnya, pada kamar mandi, penggunaan lampu LED sebesar full sama 24 jam, maka durasinya adalah sebesar 24 jam, dan konsumsi energinya adalah sebesar 0,36 kWh, dan kilokalori sebesar 311,40 kilokalori, dan harganya adalah sebesar Rp486,72. Selanjutnya, penggunaan mesin cuci tidak digunakan pada hari Senin, dan penggunaan sok kontak juga tidak digunakan pada hari Senin. Total pemakaian energinya dalam sehari ini, hari Senin ini adalah sebesar untuk KWH sebesar 10,627 KWH, dan untuk konsumsi energinya dalam kilokalori sebesar 9.181,73 kilokalori. Untuk harga pemakaian listrik pada hari Senin sebesar Rp14.367,70. Jam 1 adalah 284 watt, pada jam 2 adalah 284 watt, pada jam 3 juga 284 watt, jam 4 859 watt, pada jam 5 459 watt, dan pada jam 6 adalah 629 watt, pada jam 7 605 watt, pada jam 8 260 watt, pada jam 9 260 watt, pada jam 10 360 watt, pada jam 11 360 watt, pada jam 12 360 watt, pada jam 13 260 watt, pada jam 14 360 watt, pada jam 15 360 watt, pada jam 16 360 watt, pada jam 14 360 watt, pada jam 15 360 watt, pada jam 16 260 watt, pada jam 17 260 watt, pada jam 18 digunakan 874 watt, pada jam 19 digunakan 474 watt, pada jam 20 digunakan 724 watt, pada jam 21 digunakan 774 watt, pada jam 22 digunakan 529 watt, pada jam 23 digunakan 414 watt, dan pada jam 24 digunakan 284 watt. Selanjutnya, beban maksimum pada hari Senin ini terdapat pada jam 6, yaitu sebesar 874 watt. Harganya adalah Rp1.181,65. Pemakaian energi listrik dari Selasa sampai hari Sabtu, cara penghitungannya sama dengan pada hari Senin, tetapi bedanya hanya pada penggunaan durasi pemakaiannya dalam per hari. Selanjutnya pada prabayar dan pascabayar. Selanjutnya pascabayar. Pertama-tama dari bulan November. Penggunaan pemakaian pada bulan November ini adalah 64.603. Pemakaian bebannya adalah 64.896, sehingga pemakaian KWH LWBP ini digunakan pengurangan dari pemakaian beban dikurang dengan pemakaian bulan. Pemakaian bulan ini juga bisa digunakan, pemakaian bulan ini adalah pemakaian beban pada bulan September. Pertama-tama pada bulan November, digunakan pemakaian bulannya 64.603. Pemakaian bulan ini adalah pemakaian beban pada bulan Oktober. Pemakaian beban pada bulan November adalah 64.896. Sehingga pemakaian KWH LWBP ini adalah
Pengurangan dari pemakaian beban pada bulan November dikurangi dengan pemakaian bulan didapatkan 293 kWh. Biaya pemakaiannya adalah 293 kWh ini dikali dengan 1.352, didapatkan Rp356.136. Biaya PJU ini biaya PJU ini 10% dari harga biaya pemakaian pada bulan November, didapatkan Rp39.613,6. Total tagihan pada bulan November adalah biaya pemakaian ditambah biaya PJU, didapatkan Rp435.749,60. Selanjutnya, pada bulan Desember, pemakaian bulannya adalah 64.846. Selanjutnya, pada bulan Desember, pemakaian bulannya adalah 64.896. Pemakaian bebannya adalah 65.185. Didapatkan pemakaian KWH-LWPP ini sama dengan pemakaian pada bulan November, di pengurangan dari pemakaian beban pada bulan Desember dikurangi dengan pemakaian bulannya. Didapatkan 289 kWh. Biaya pemakaiannya ini 289 kWh ini dikali dengan 1.352, didapatkan Rp390.728. Biaya PJU ini 10% dari Rp390.728, didapatkan Rp390.072,8. Total tagihan ini adalah jumlah dari biaya pemakaian ditambah biaya PJU, didapatkan Rp429.880. Selanjutnya, pemakaian pada bulan Januari. Pemakaian bulannya adalah 65.185. Pemakaian bebannya adalah 65.443, sehingga pemakaian KWH-LWBP-nya adalah 258 kWh. Biaya pemakaiannya adalah Rp348.816. Biaya PJU-nya adalah Rp34.881,6. Dan total tagihan ini adalah Rp383.697,60. Selanjutnya pada bulan Februari, pemakaian bulannya adalah 65.443 dan pemakaian bebannya adalah 65.732. Pemakaian KWH-LWBP-nya adalah 289 kWh. Biaya pemakaiannya adalah Rp350.728. Biaya PJU-nya adalah Rp39.072,8, sehingga total tagihan pada bulan Februari adalah Rp429.800,80. Pada bulan Maret, pemakaian bulannya adalah 65.732, pemakaian bebannya adalah 66.018, dan pemakaian KWH-LWBP pada bulan Maret adalah 286 kWh. Biaya pemakaiannya adalah Rp386.672. Biaya PJU-nya adalah Rp38.667,2, sehingga total tagihannya adalah Rp425.339,20. Selanjutnya pada bulan April, pemakaian bulannya adalah 66.018 dan pemakaian bebannya adalah 66.317, sehingga pemakaian KWH-LWBP-nya adalah 299 kWh. Biaya pemakaiannya adalah Rp404.248 dan biaya PJU-nya adalah Rp40.424,8, sehingga total tagihannya adalah biaya pemakaian ditambah biaya PJU didapatkan Rp444.000. Biaya total tagihannya adalah didapatkan dari biaya pemakaian ditambah biaya PJU didapatkan hasilnya adalah Rp444.672,80. Selanjutnya pada prabayar. Misalnya kita mengisi token sebesar 100.000, didapatkan jumlah KWH dari 100.000 ini adalah 73,96 KWH. Misalnya pada hari Senin kita menggunakan sebesar 10,627 KWH. Maka sisa KWH-nya tinggal 63,337 KWH. Pada Selasa kita juga menggunakan 12,732 KWH. Kita kurangi dengan 63,337 sehingga tinggal KWH-nya adalah 50,605 KWH. Juga seterusnya sampai hari Sabtu,
digunakan 12,577 kWh, kita kurangi dengan sisa kWh-nya adalah 739 kWh, sehingga sisa token dari 73,96 kWh ini menjadi 5,362 kWh. Itu penggunaan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Selanjutnya, pemakaian energi dari hari Senin sampai Sabtu. Pertama, pada hari Senin, pemakaian konsumsi energi KWH-nya adalah sebesar 10,627 kWh, sehingga biayanya yang digunakan pada hari Senin ini adalah sebesar Rp14.367,70. Pada hari Selasa, digunakan sebesar 12,732 kWh, biayanya adalah Rp17.213,66. Pada hari Rabu digunakan sebesar 10,532 kWh. Biayanya pada hari Rabu ini adalah Rp14.239,26. Pada hari Kamis digunakan KWH-nya adalah sebesar 10,517 kWh dan biayanya adalah Rp14.218,98. Pada hari Jumat digunakan KWH-nya sebesar 11,617 kWh dan biaya pada hari Jumat ini sebesar Rp15.706,18. Pada hari Sabtu digunakan KWH-nya sebesar 12,577 kWh dan biayanya pada hari Sabtu ini adalah Rp17.004,10. Sehingga jumlah KWH yang digunakan dari hari Senin sampai Sabtu adalah sebesar 57,975 kWh dan biaya yang digunakan pada hari Senin sampai Sabtu ini adalah sebesar Rp92.749,90. Jumlah beban yang digunakan pada lampu LED dari hari Senin sampai Sabtu adalah sebesar 8,682 kWh dan stok kontak digunakan 59,92 kWh. Sekian mengenai identifikasi pemakaian energi listrik. Selanjutnya itu pada soal 2B, yaitu langkah-langkah dalam menghitung kapasitas trafo pasang dalam. Pertama-tama itu kita menghitung pada gedung administrasi. Untuk kapasitas beban pada gedung administrasi ini, kita menggunakan rumus yaitu arusnya yaitu 175 ampere dikali dengan 1,7 dikali dengan tegangannya yaitu 380 volt dikali dengan cos P-nya yaitu 0,85. Terus hasil ini dibagi dengan 1000 didapatkan hasilnya itu sebesar 98 kW. Untuk beban lab mekanik didapatkan juga dari rumus 275 dikali dengan 1,7 dikali dengan 380 dikali juga dengan 0,85 didapatkan hasilnya terus dibagi dengan 1000. Maka hasil dari kapasitas beban pada lab mekanik adalah sebesar 154 kW. Begitu juga dengan gedung elektro, gedung sivil, fasilitas umum, gedung kuliah, dan gedung PKM. Selanjutnya yaitu pola pemakaian bebannya. Pertama pada gedung administrasi. Pemakaian bebannya itu dari jam 00 sampai 06 yaitu 3% dari 98 didapatkan hasilnya itu 17,62. 17,62 ini didapatkan dari hasil 3% dikali 98 kemudian dikali dengan lama jamnya itu 6 jam sehingga didapatkan hasilnya itu 17,62 kWh. Selanjutnya dari jam 6 sampai jam 8 yaitu 10% dari 98 dikali dengan 2 didapatkan hasilnya itu 19,58 kWh. Selanjutnya itu dari jam 8 sampai jam 10 40% dari 98 kita kali juga dengan 2 jam itu durasi dari jam 8 sampai jam 10 dapatkan hasilnya itu 78 kWh. Selanjutnya dari jam 10 sampai jam 12 60% dari 98 dikali dengan 2 yaitu dapatkan hasilnya itu 117 kWh. Dari jam 12 sampai 13 10% dari 98 kemudian dikali 1 didapatkan 10 kWh. Dari jam 13 sampai 16 90% dari 98 dikali dengan lama durasinya yaitu 3 jam didapatkan hasilnya itu 264 kWh.
Selanjutnya dari jam 16 sampai 18 didapatkan dari 20% dari 98 dikali dengan 2, yaitu hasilnya adalah 39 kWh. Dari jam 18 sampai 20, 10% dari 98 dikali dengan 2 jam, itu durasinya, sehingga hasilnya adalah 20 kWh. Dari jam 20 sampai 24, 10% dari 98 dikali dengan lama durasinya itu 4 jam, didapatkan hasilnya itu 39 kWh. Selanjutnya total kWh ini adalah penjumlahan dari jam 00 sampai jam 24. Didapatkan hasilnya itu 605 kWh. Selanjutnya tagihan. Tagihan ini didapatkan dari hasil kali dari total kWh, yaitu 605 kWh, dikali dengan total harga tagihannya per kWh, yaitu sebesar Rp1.325. Jadi hasilnya itu adalah sebesar Rp800.688. Selanjutnya itu untuk Jansat. Untuk mendapatkan kilokalori ini, kita ubah dulu kWh. Jadi 605 kWh ini kita kali dengan 859,85 sehingga didapatkan hasilnya itu sebesar 520.247 kilokalori. Untuk HSD kita dapatkan dari hasil pembagian kilokalori dibagi dengan 7.000. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu sebesar 74 liter. Untuk tagihan, kita dapatkan dari perkalian HSD dengan tagihannya itu sebesar Rp7.725. Sehingga dapatkan hasilnya itu Rp574.130. Untuk demand max individu didapatkan dari beban maksimumnya ini sebesar 264. Kita bagi dengan total jam ini yaitu sebesar 3 jam. Sehingga dapatkan hasilnya itu 88. Selanjutnya untuk demand max kelompok dapatkan dari penjumlahan dari jam 00 sampai 24 kWh-nya ini kita bagi dengan lamanya itu 24 jam. Sehingga dapatkan di sini itu 25. Untuk faktor diversitas didapatkan dari hasil demand max individu dibagi dengan demand max kelompok, sehingga didapatkan hasilnya itu 3,5. Untuk demand faktor didapatkan dari pembagian demand max kelompok dibagi dengan demand max individu, sehingga hasilnya itu 0,29. Untuk load faktor didapatkan dari pembagian demand max kelompok juga dibagi dengan demand max individu, sehingga hasilnya itu 0,2861. Untuk LLF didapatkan dari perkalian dari 0,3 dikali dengan load faktor ditambah dengan 0,7 dikali load faktor dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 0,1431. Untuk SID pada gedung administrasi didapatkan dari penjumlahan dari jumlah kali ini, misalnya dari jam 00 sampai 6, pemadamnya ada 2 pada jam 2 dan 4. Lama pemakaiannya adalah 6, sehingga 6 dikali 2 dapatkan 12. Sama juga dengan sampai jam 16 sampai 18. Itu 2 dikali lama matinya sekali, karena pada matinya itu pada tanggal 26. Jadi hasilnya itu adalah 2 kali 1 itu 2. Berarti 6 kali 2, sebenarnya 2 dikali 2 sampai seterusnya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah sebesar 5,14, itu penjumlahan yang tadi dibagi dengan jumlah konsumennya itu 7. Sehingga hasilnya adalah 5,14. Untuk SIFI didapatkan hasil dari banyak kali pemadamannya pada gedung administrasi ini, yaitu sebanyak 15 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dibagi dengan jumlah konsumennya yaitu 7. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 2,14. Begitu juga dari untuk lem mekanik sampai gedung PKM. Untuk kapasitas bebannya ini
Jumlah pemakaian beban dari gedung administrasi sampai gedung PKM adalah 723 kW. Untuk pola pemakaian beban KWH ini, jumlah pemakaian dari jam 00 sampai 06 untuk gedung administrasi sampai gedung PKM adalah sebesar 205 kWh. Untuk jam 6 sampai jam 8 itu 145 kWh. Untuk jam 8 sampai 10 yaitu 579 kWh. Untuk jam 10 sampai jam 12 itu 868 kWh. Untuk jam 12 sampai 13 itu 72 kWh. Untuk jam 13 sampai 16 itu 1953 kWh. Untuk jam 16 sampai 18 itu 289 kWh. Untuk jam 18 sampai 20 itu 145 kWh. Dan untuk sampai jam 20 sampai 24 itu 289 kWh. Jadi total penggunaan kWh dari gedung administrasi sampai gedung PKM adalah totalnya itu sebesar 4.545 kWh. Jadi total tagihannya ini adalah 4.545 dikali dengan harga per kWh-nya yaitu Rp1.325. Jadi hasilnya itu Rp6.022.781. Untuk gensetnya itu jumlah kilokalorinya itu adalah 3.908.421. Sehingga untuk liter ASD-nya itu adalah 558 liter. Dan total tagihan untuk genset ini adalah sebesar Rp4.313.222. Selanjutnya itu soal 2C yaitu uraikan mendalam menentukan CD/CV. Dalam CD/CV ini, pada tahun 2018, jumlah pelanggan per penjulangnya adalah sebesar 2.417. Lama padam jam pada tahun 2018 ini adalah sebanyak 28,08 jam. Jam dikali jumlah pelanggan padam dikali dengan jamnya itu sebesar 68.679. Jumlah pelanggan padam sebesar 76.261, sehingga SID-nya adalah besar dari pelanggan padam dikali jamnya dibagi dengan jumlah pelanggan per penjulang. Didapatkan hasilnya itu sebesar 28,41. Untuk SIP, didapatkan dari frekuensi jumlah pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan per penjulang. Didapatkan hasilnya itu sebesar 31,55. Selanjutnya yaitu pada tahun 2019, jumlah pelanggan per penjulangnya itu 2.417. Lama padam jamnya itu adalah sebanyak 27,78 jam. Pelanggan padam dikali jamnya adalah sebesar 100.735,31. Jumlah pelanggan padam pada tahun 2019 adalah 106.739. Sehingga SID-nya adalah didapatkan dari pelanggan padam dikali jamnya dibagi dengan jumlah pelanggan per penjulang. Didapatkan hasilnya itu 41,68. Untuk SIP, didapatkan dari frekuensi jumlah pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan per penjulang, yaitu dapatkan hasilnya itu sebesar 44,16. Untuk tahun 2020, jumlah pelanggan per penjulangnya adalah 2.417. Lama padam jamnya adalah 8,6 jam. Pelanggan padam dikali jamnya adalah sebanyak 25.322,11. Jumlah pelanggan padam adalah 43.369. Sehingga SID-nya didapatkan sebesar 10,48. 10,48 ini didapatkan dari pembagian dari 25.322,11 dibagi dengan 2.417. Untuk SIP-nya didapatkan dari pembagian dari jumlah pelanggan padam itu 43.369 dibagi dengan 2.417, dapatkan hasilnya sebesar 17,94. Pada soal 2D yaitu jelaskan langkah-langkah perhitungan di dalam menentukan kapasitas beban existing. Pada beban existing ini digunakan 5 trafo yaitu trafo 1 200 kVA, trafo 2 250 kVA, trafo 3 itu 200 kVA, trafo 4 itu 200 kVA, dan trafo 5 yaitu sebesar 250 kVA. Selanjutnya itu beban T1-nya. Untuk menghitung beban T1.
Pada beban T1, durasi pemakaian dari jam 24.00 sampai 8.00 itu presentasi pemakaiannya itu sebesar 24%. Beban KW-nya itu adalah sebesar 136, ini didapatkan dari rumus 1.300 VA dikali dengan 131 dikali dengan efisiensi itu 0,8, hasilnya itu dibagi dengan 1000, dapatkan hasilnya itu 136 kW. Beban totalnya ini didapatkan dari hasil 136 dikali dengan persentase pemakaiannya itu 24%. Sehingga hasilnya itu sebesar 32,64 kW. Konsumsi energi KWH-nya ini didapatkan dari hasil perkalian dari 32,64 dikali dengan durasi pemakaian lama pemakaiannya itu 8 jam, jadi hasilnya itu 261,12 kWh. Untuk pemakaian jam 8 sampai jam 12 itu 12%. Untuk persentase pemakaiannya, lama pemakaiannya itu 4 jam, dan beban kilowattnya itu sama dengan rumus mencari pada jam 24.00 sampai 8.00, yaitu hasil perkalian dari 1.300 VA dikali dengan 131 dikali dengan 0,8, hasilnya dibagi dengan 1000, dapatkan 136 kW. Untuk beban totalnya yaitu perkalian dari 136 dikali dengan 12%, dapatkan hasilnya itu 16,32 kW. Untuk konsumsi energi per kWh atau kWh itu didapatkan hasilnya itu perkalian dari 16,32 dikali 4. Dapatkan hasilnya itu 65,28 kWh. Cara mencari sampai jam 22 sampai 24.00 sama cara carinya dengan yang jam 24.00 sampai 8.00 dan 8.00 sampai 12.00. Untuk jumlah beban total pada beban satu ini adalah sebesar 460,96 kW, dan jumlah total konsumsi energi atau KWH pada beban T1 ini adalah sebesar 1.306,16 kWh. Beban maksimum pada beban satu ini adalah pada jam 12.00 sampai 14.00 dan 14.00 sampai 15.00, yaitu sebesar persentase pemakaiannya 90%, dan beban totalnya itu 122,4. Selanjutnya, klasifikasi. Selanjutnya itu pada beban T2 sampai beban T5, cara mencarinya sama dengan pada beban T1. Yang membedakan hanya daya per konsumennya yang beda, yaitu dan jumlah konsumennya. Contohnya pada beban T1 itu daya per konsumennya 1.300, pada beban T2 itu 900. Jumlah konsumennya itu 131, dan pada beban T2 itu 142. Lanjut ke tabel identifikasi. Pada trafo 1, bebannya itu 200 kVA. Jumlah konsumennya itu 131. Faktor beban didapatkan dari rumus KWH dibangkitkan dalam T dibagi dengan beban maksimum dikali dengan T. KWH yang dibangkitkan dalam T adalah sebesar 1.300,16 kWh. Dibagi dengan beban maksimum yaitu sebesar 122,4 dikali dengan 24, didapatkan hasilnya itu sebesar 44,26%. Untuk faktor diversitas didapatkan dari rumus jumlah demand max dari tiap kelompok dibagi dengan demand max dari gabungan kelompok. Jumlah demand max dari setiap kelompok itu sebesar 460,96 dibagi dengan 200, didapatkan hasilnya itu sebesar 2,459. Untuk proses ini sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk daya serap konsumen 54,27 dalam kilowatt ini didapatkan dari sini, yaitu pembagian dari jumlah konsumsi KWH ini dibagi dengan waktu itu 24 jam, sehingga dapatkan hasilnya itu 54,17 kilowatt.
Untuk daya serap konsumen ini didapatkan dari uh, 54,17 dibagi dengan 170 kW. Didapatkan hasilnya itu sebesar 31,92%. Itu spending reverse atau kilowatt ini didapatkan hasilnya dari pengurangan 170 kW dikurang dengan 54,17 kW. Dapatkan hasilnya itu sebesar 115,73. Pada trafo 2 sampai trafo 5, cara mencarinya sama dengan trafo 1. Total daya serap konsumen itu sebesar 383,45 kWh dan spending reverse-nya itu sebesar 551,55. Selanjutnya pada data teknik itu mencari tinggi tiang ini SAT kompres ini itu persen itu 10% dari tinggi tiang itu 12 meter dikali 10% didapatkan 1,2 meter. Selanjutnya panjang penghantar itu rumusnya adalah L dikali A tambah 8S kuadrat per 3A. S ini adalah kendor dari tali yang ini atau kabel. Selanjutnya itu rumusnya itu K7 itu 50 ditambah 8 dikali 1,2 dikali 12 dikuadratkan dibagi dengan 3 dikali 50 didapatkan hasilnya itu sebesar 61,05 meter. Selanjutnya gaya horizontal yaitu rumusnya adalah 50 dikali dengan 9,8 dikali 0,135 didapatkan hasilnya itu sebesar 66,15 dekanewton. Selanjutnya kekuatan tiang rumusnya adalah 66,15 dikali sin 270 dikurang 30. Didapatkan hasilnya itu sebesar 62,54 dekanewton. Untuk tiang selanjutnya juga digunakan rumus yang sama dengan tiang 1. Selanjutnya TM-TM ini saya mengambil contoh pada trafo 4. Contohnya itu T31 sampai T32. Yang digunakan adalah TM1 sampai TM1. Digunakan adalah TM1. Karena pada trafo 4 ini T31-nya itu sudutnya adalah 0 derajat. 0 derajat ini merupakan ciri-ciri dari TM1. Selanjutnya itu jumlah TM-nya itu TM1 digunakan sebanyak 5 itu pada trafo 1 5, trafo 2 7, trafo 3 6, trafo 4 6, trafo 5 6. Sehingga penggunaan TM1 itu totalnya 30, TM2 11, TM03 3, TM06 2, TM10X2, TM8A2, dan TM14 sama dengan 5. Pada soal 2E itu, jelaskan langkah-langkah di dalam menghitung konsumsi energi. Pertama-tama itu pada beban A. Beban A itu kelompok rumah tangga. Antara pukul 24.00 sampai 8.00, jumlah pemakaian kilowattnya itu 40 kilowatt. Dari jam 8 sampai jam 12 itu 60 kilowatt. Dari jam 12.00 sampai 18.00 yaitu 90 kilowatt. Dari jam 18.00 sampai 22.00 itu 180 kilowatt. Dan dari jam 22.00 sampai 24.00 itu sebesar 50 kilowatt. Untuk beban B itu kelompok industri, penggunaan dayanya adalah sebesar 210 kilowatt yang digunakan dari jam 8 sampai jam 14.00. Untuk beban C kelompok usaha digunakan dari jam 15.00 sampai 22.00 sebesar 40 kilowatt. Dari beban A sampai beban C ini kita masukkan ke dalam tabel ini dengan memperhitungkan jumlah pada jam-jamnya.
Pertama dari jam 24 sampai jam 8. Pada beban A, itu penggunaannya adalah 40 kW. Pada beban B, tidak ada penggunaan dari jam 24 sampai 8. Dan juga begitu pada beban C. Beban kedua itu dari jam 8 sampai jam 12.00. Pertama itu pemakaian pada beban A itu 60 kW. Pada beban B ada pemakaian energi itu sebesar 210 kW. Pada beban C tidak ada. Selanjutnya dari jam 12.00 sampai jam 14.00. Yaitu pada beban A itu 90 kW dan pada beban B itu 210 kW. Pada beban C tidak ada penggunaan energi pada jam segitu. Selanjutnya dari jam 14.00, itu 14.00 sampai jam 15.00. Penggunaan energinya itu ya pada beban A itu 90 kW dan pada beban B dari jam 14.00 sampai 15.00 ini tidak ada. Pada beban C juga tidak ada. Pada jam 15.00 sampai jam 18.00, penggunaan pada beban A itu sebesar 90 kW. Pada beban B tidak ada digunakan energi. Pada beban C ada digunakan energi sebesar 40 kW. Selanjutnya dari jam 18.00 sampai jam 22.00. Pada beban A digunakan 180 kW. Pada beban B tidak ada digunakan energi. Pada beban C ada menggunakan energi itu sebesar 40 kW. Selanjutnya dari jam 22.00 sampai jam 24.00. Itu hanya digunakan pada beban A, energinya itu sebesar 50 kW. Durasi pemakaian ini kita jumlahkan pemakaian dari jam 24 sampai 8.00 yaitu sebesar 40 kW. Dari jam 8 sampai 12.00 itu 270 kW. Dari jam 12.00 sampai 14.00 itu sebesar 300 kW. Dari jam 14.00 sampai 15.00 itu 90 kW. Dari jam 15.00 sampai 18.00 yaitu 130 kW. 19.00 sampai 22.00 yaitu 220 kW dan 22.00 sampai 24.00 itu 50 kW. Durasi pemakaiannya dalam sehari ini pada beban jam 24 sampai jam 8 ini adalah 8 jam. Dari jam 8 sampai jam 12 itu 4 jam. Dari jam 12 sampai 14 itu 2 jam. Dari jam 14 sampai 15 itu 1 jam. Dari jam 15 sampai 18 itu 3 jam. Dari jam 18 sampai 22 itu 4 jam. Dari jam 22 sampai 24 itu 2 jam. Maka pemakaian bebannya dalam sehari itu perkalian dari 40 dikali 8 didapatkan 320 kWh. Terus 270 dikali 4 itu 1080 kWh. Sampai dengan pemakaian jam 22 sampai 24 itu 2 dikali 50 didapatkan hasilnya 100 kWh. Hasil pemakaian beban ini kita jumlahkan, sehingga jumlah kWh dalam sehari kita gunakan adalah 3.460 kWh. Pertama kita menghitung faktor beban. Faktor beban adalah beban rata-rata dikali beban rata-rata dibagi dengan beban maksimum. Beban rata-rata ini sebesar itu 3.460 dibagi dengan beban maksimum. Beban maksimumnya ini adalah sebesar 300. Selanjutnya dikali dengan waktunya itu 24 jam, berarti hasilnya adalah 0,48 atau sebesar 48%. Selanjutnya faktor diversitas. Beban maksimum pada beban A, beban B, dan beban C adalah sebesar 180 kW, 210, dan 40 kW. Beban maksimum ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan beban maksimumnya itu 300 kW penjumlahannya ini semuanya. Sehingga hasilnya itu sebesar 3,30. Pada beban kapasitor Avogadro, didapatkan hasilnya itu 300 kW dibagi dengan 0,85, sehingga hasilnya itu 352,94 kVA. Sekian hasil presentasi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Distribusi Tenaga Listrik 2. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.